pasti lo kok jerawatan sih, itu muka lo beradakan kayak gitu-gitu. Hai guys, welcome back to Divya Sophie Channel. Jadi pada video kali ini kita masuk ke segmen Dicot Divya Bacot. Jadi di sini gue bakal ngomongin banyak hal yang random dan absurd banget. Dan episode pertama ini kita bakal ngomongin tentang insecure. Apa sih insecure? Kenapa orang bisa ngerasa insecure? Apa sih dampak negatif dari perasaan insecure ini sendiri? Jadi insecure itu adalah istilah untuk menggambarkan perasaan seseorang yang merasa gelisah, takut, kecemasan, dan gak percaya diri. Penyebab dari insecure itu sendiri itu berasal dari dalam diri dan dari luar. Kalau dari luar itu adalah pandangan negatif orang lain terhadap kita, terus juga dipandang sebelah mata sama orang lain. Kalau dari dalam diri kita sendiri itu adalah perasaan merasa kurang dari orang lain, terus juga sifat perfeksionis seseorang itu bisa membuat seseorang jadi insecure juga guys. Dampak negatif dari perasaan insecure ini bisa menghambat potensi seseorang, kayak dia merasa takut untuk ngelakuin apapun gitu. Perasaan insecure ini itu bisa mengganggu kesehatan mental dan juga fisiknya yang pastinya. Jadi guys, ini pernah berada di titik dimana gue ngerasa insecure banget waktu gue kelas 3 SMA. Itu karena fisik gue. Jadi dulu tuh gue jerawatan parah, sampai gue tuh insecure tuh sampai gue setiap hari ke sekolah pakai masker. Pasti teman-teman gue tahu, bener-bener literally setiap hari. Dan itu tuh sampai masuk ke kelas pun gue buka. Nah, gue ngerasa kayak gue nggak mau orang lain lihat jerawat gue nggak mau orang lain tuh terganggu dan kayak komen kenapa gue jerawatan. Misalkan orang lain kayak coba deh pakai ini, itu tuh buat gue pusing banget, karena gue tuh sebenarnya juga udah nyoba berbagai macam hal banyak banget, dan kalau orang lain ngasih tahu lagi itu tuh bikin gue kayak sebenarnya ngedown. Terus kayak ditanyain kenapa, karena gue juga nggak tahu kenapa kayak jerawatnya muncul aja gitu. Itu tuh kayak tiap pagi ngeliat muka gue di kaca itu kayak mimpi buruk. Apalagi itu kan SMA ya, masa-masa dimana kayak lu tuh punya perasaan sama lawan jenis. Jadi kayak gue jerawat mana ada yang mau sama gue selalu ngerasa kayak gitu. Itu sedih banget sih. Terus gimana, gue tuh suka banget kan ngomong di depan banyak orang, dan ketika saat itu tuh gue jadi nggak bisa ngelakuin hal itu karena kayak ya pasti kalau gue ngomong di depan banyak orang, orangnya bukan dengerin gue ngomong tapi ngeliatin jerawat gue. Yes. Tapi gue lama-lama ngerasa gue capek banget ngerasain perasaan tertekan kayak gitu. Gue jadi kayak gak bisa yang bebas gitu, gue gak bisa ngelakuin banyak hal. Terus juga saat itu gue lagi suka sama orang dan gue senang ketemu dia, gue senang bisa suka sama dia karena gue ngerasa saat gue suka sama dia, orang itu kayak yang nyuruh gue untuk gue jadi apa adanya, nggak perlu malu sama diri gue, terima diri gue apa adanya. Akhirnya gue untuk pertama kalinya percaya diri lagi untuk mulai nggak pakai masker terus. Walaupun saat itu jerawat gue belum sembuh sih, sampai sekarang juga belum. Gue ngeliat dia tuh bener-bener kayak sosok yang sederhana, yang apa adanya banget. Bahkan saat gue suka sama dia juga jerawatan. Di situ gue mikir kayak dia yang jerawatan aja gue suka, berarti kalau gue jerawatan pun pasti ada yang suka sama gue. Dan pada saat itu juga gue seneng karena gue ada di circle yang nge-support gue gitu untuk gak ngerasa insecure lagi. Beda banget waktu gue SMP. Saat itu tuh orang-orang tuh malah kayak yang pasti lo kok jerawatan sih, itu muka lo beradakan kayak gitu-gitu. Tapi waktu pas gue SMA, teman-teman gue kayak ya udah sih nggak apa-apa, lu jerawatan emang kenapa, kayak mereka yang semangatin gue. Temen gue pernah bilang kalau misalkan gue nggak bisa terima diri gue padanya, nggak akan ada orang yang bakal terima gue juga. Dan kayak beberapa waktu lalu gitu gue udah nemu titik dimana kayak gue harus grow up, gue nggak bisa harus terus di titik ini terus tuh gak boleh gitu. Tapi sekarang gue kayak malah kayak bersyukur kenapa gue dulu merasa insecure. Gue jadi makin sayang sama diri gue, terus gue makin kuat. Kalau diinget-inget lagi, oh ternyata gue pernah ya di titik terendah itu. Pengalaman yang emang sakit sih, kayak pengalaman yang sedih banget. Itu setiap hari tuh bener-bener kayak mimpi buruk sih.
kayak susah mau ngapain aja tuh jadi susah banget, sumpah. Tapi ya itu yang bikin gue sekarang kuat. Gue jadi sekarang apapun yang gue mau, gue pengen ngelakuin apapun, sekarang gue jadi ngerasa bebas banget. Pokoknya kalau kalian lagi ngerasa insecure, gue cuma mau ngasih pesan, itu wajar kalau semua orang ngerasa insecure. Tapi gimana caranya biar bisa grow up, ya cuman diri kalian sendiri yang bisa ngelakuin itu gitu. Dan kalau menurut gue, berada di circle yang positif, yang support kalian itu penting banget. Jadi kalian jauh-jauh dari orang-orang toksik. Itu gak penting banget. Juga di fase-fase itu sebenarnya itu fase penting banget sih, kayak fase dimana kalian bisa jadi cinta sama diri kalian. Terus yakin deh kalau hari esok itu pasti lebih baik, percaya. Dan terakhir, terima kasih insecure. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga jangan lupa follow my Instagram di Shopee. See you, bye bye.